Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat segar ini kita dipertemukan lagi ya untuk meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita seputar Quran, seputar hadis, seputar Islam pada umumnya. Kali ini kita akan bercerita di episode ini tentang kejawen itu bukan Islam. Ya. Apa dan bagaimananya kita akan eksplor nanti. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa waktu, ya, kesempatan, kesehatan, rezeki, keluarga, sahabat, teman-teman, tetangga, saudara, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait tentang Islam kejawen atau Islam abangan ini ya. Pernah ada seorang pakar antropologi ya atau pakar ilmu sosial, profesor ilmu sosial asal Amerika ya. Namanya Clifford Geertz ya. Beliau ini profesor antropologi yang meneliti masyarakat Jawa, termasuk masyarakat Jawa ya. Dan juga Maroko ya. Dia meneliti tentang karakteristik masyarakatnya, tentang kemasyarakatannya ya. Tentang perkembangan ekonominya, sosial budayanya, termasuk tentang keislaman orang Jawanya. Ya. Menurut Clifford Geertz ini ya, ini baru yang wafat tahun sekitar 2006 ya. Orang asli Amerika, profesor antropolog Amerika ini itu menyebutkan ya bahwasanya sistem keagamaan di pedesaan Jawa, jadi di Pulau Jawa ya, secara umum di Pulau Jawa, menurut dia sistem keagamaan orang-orang Jawa di pedesaan itu adalah perpaduan yang seimbang antara animisme, Hindu-Buddha, dan Islam. Ya, jadi perpaduan yang sempurna atau perpaduan yang seimbang agamanya itu masyarakat Jawa pedesaan. Ya. Lah, rekan-rekan sekalian, jadi perpaduan yang seimbang antara Hindu, animisme, dan Islam. Kita sudah tahu ya sejarah di episode yang lalu, sejarah sekilasnya ya, bahwasanya memang masyarakat Jawa ini ya, Nusantara khususnya Jawa ini itu kan awalnya animisme dan dinamisme. Pada abad ke-1 masuklah Hindu, pada abad ke-5 masuklah Buddha, pada abad ke-7 atau abad ke-13 itu masuklah Islam. Ya, jadi Islam belakangan. Nah, itu terjadi masa transisi memang. Ketika Hindu mayoritas Hindu, ketika Buddha mayoritas Buddha, ketika kerajaan Majapahit diganti dengan Kesultanan Islam berubah menjadi Hindu. Berubah menjadi Islam. Dari Majapahit yang Hindu Buddha, kemudian Kesultanan Islam berganti dengan Kesultanan Islam. Jadi keyakinannya mayoritasnya itu lantas terjadi transisi masa peralihan antara fase satu keyakinan atau satu agama ke keyakinan atau agama yang lain. Lah, masyarakat pedesaan ini itu menurut Clifford Geertz, profesor antropolog asal Amerika itu, jadi perpaduan yang seimbang antara animisme, Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, disimpulkan seperti itu.
Nah, maka lantas penemuan atau penelitian dari Clifford Geertz ini ya, memunculkan atau mengelompokkan masyarakat Jawa itu menjadi 3 golongan. Jadi pengelompokan ini ya berdasarkan dia ya, untuk memudahkan, untuk memetakan, untuk memahami ya. Yaitu memunculkan 3 istilah. Yang pertama adalah masyarakat priyayi ya, jadi masyarakat priyayi, kemudian masyarakat santri, dan juga yang ketiga masyarakat abangan. Jadi istilah priyayi itu diciptakan atau dibuat oleh Clifford Geertz, profesor antropolog asal Amerika yang wafat tahun 2006 itu. Ya, istilah priyayi itu. Begitu juga istilah santri, masyarakat santri, dan juga masyarakat abangan. Ya. Lah, rekan-rekan sekalian, jadi kaitannya dengan sistem keagamaan ya. Masyarakat priyayi itu kalau sekarang itu PNS ya, pejabat ya, yang bekerja di pemerintahan biasanya, keluarganya, pokoknya keturunannya itu berasal dari keluarga keraton atau dari keluarga PNS pemerintah lah, kerajaan. Ya, itu namanya disebut dengan masyarakat priyayi. Bagaimana keagamaan mereka? Keagamaan mereka itu lebih cenderung ke Hindu sebenarnya. Ya, lebih cenderung ke Hindu. Sistem keagamaan mereka itu. Yang kemudian yang kedua itu ada masyarakat santri. Ya. Nah, masyarakat santri ini sistem keagamaannya lebih ke Islam. Ya, ke Islam. Secara gampangnya garis besarnya kita sebutkan seperti itu. Lah, baru kemudian ada masyarakat abangan. Ya. Masyarakat abangan ini kepercayaannya adalah tradisi lokal atau keyakinan lokal. Lokal itu maksudnya keyakinan atau tradisi agama yang memang asli di situ, di lokal tempat itu. Kalau Jawa pedesaan ya berarti ya asli di situ, masih murni gitu. Lah, biasanya kalau ngomong masih murni, masih asli, itu masih kental dengan animisme dan dinamisme. Keyakinan pada mistis, kelenik, roh-roh, arwah, nenek luhur. Lebih ke seperti itu. Ya, keyakinan punya kekuatan, arwah-arwah, roh-roh. Dan juga benda-benda tertentu, punya keramat, punya kekuatan, mistis ya. Ya, lebih seperti itu. Ini adalah masyarakat abangan namanya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, oleh antropolog kita, antropolog Indonesia, ini Profesor Kunchoro Ningrat, ini juga profesor dalam bidang ilmu sosial, ya. Maka lantas, menyebut Islam Kejawen atau Islam Jawi, ya, itu adalah sinkretis. Sinkretis itu adalah kecampuran atau membaurnya ya agama Hindu dan Buddha yang cenderung mistis ya, yang cenderung mistis itu yang lantas diakui sebagai Islam. Ini menurut Profesor Antropolog Kunchoro Ningrat ya, yang wafat tahun sekitar 1996. Dia juga profesor antropolog. Ya, jadi terjadi sinkretis memang dari Hindu Buddha yang itu mistis ya, Hindu Buddha ya, keyakinan Hindu Buddha yang menyerap atau masuk ke dalam Islam lantas diyakini sebagai Islam. Ini atau diakui sebagai Islam, padahal itu adalah agama Hindu dan Buddha yang mensinkretis, yang masuk ya ke dalam Islam, masyarakat Islam yang kemudian diakui sebagai Islam. Lah, maka lantas rekan-rekan sekalian, masyarakat Jawa ini ya, itu memiliki tradisi atau kebiasaan. Ya. Kebiasaannya itu apa? Kebiasaannya itu misalkan mengunjungi makam-makam ya yang dianggap keramat. Di Jogja itu ada makam suci Imogiri namanya. Ya. Jadi semacam makam ya, makam para tokoh ya yang dianggap sakti gitu, yang dianggap memiliki karomah
memiliki keajaiban gitu ya, yang dianggap memiliki berkat baik tokohnya maupun kuburannya. Nah, sehingga mereka menziarahi kubur itu. Mereka menziarahi kubur itu dengan tujuan mencari keramat, mencari berkat, kata mereka. Yang gaib itu, yang antah berantah, nggak ngerti berkatnya atau barokahnya bagaimana, nggak ngerti. Yang beras mereka ngalap berkah, ngalap berkah dari tokoh yang sudah wafat dan dari kuburannya yang dianggap memiliki keramat, yang dianggap memiliki pengaruh atau nasib pada orang-orang yang masih hidup itu. Ini salah satu tradisi orang Jawa, ya. Jadi ziarah kubur namanya. Ya, bukan untuk mendoakan, tetapi lebih ke itu tadi, mencari keramatnya, mencari ngalap berkahnya gitu. Mencari kekuatan yang berdampak nyata pada nasibnya, dia yakini seperti itu ya. Jadi ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang bisa mempengaruhi nasibnya, yaitu tokoh yang diklinikkan atau diagungkan, disucikan, dikeramatkan, dan juga kuburannya. Maka lantas mereka melakukan ziarah kubur itu. Ya, ini sudah sekali lagi agama sinkretis. Ya, jadi agama sinkretis kecampuran Hindu-Buddha yang masuk ke Islam tetapi diakui itu sebagai Islam. Nah, begitu juga rekan-rekan sekalian, di Jogja itu juga masih ada tradisi namanya suran, tradisi suran ya. Ini semacam tradisi atau selamatan ya, atau perayaan untuk memperingati tahun baru Jawa. Ya, kalau di Islam kan ada peringatan tahun baru Islam, peringatan tahun baru Masehi ya. Lah itu peringatan tahun baru Jawa. Ya. Masyarakat Jogja itu, terutama di pantai selatan, itu melakukan selamatan atau peringatan ritual ini ya. Nah, ini sudah ngomong ritual ini. Ya. Ritual itu maksudnya begini. Jadi mereka melakukan persembahan kepada Tuhan ya, tetapi wujud Tuhan itu adalah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi mereka dianggap dewa, dia dianggap dewa atau Tuhan ya, yang bisa sekali lagi memberikan berkah, nasib baik atau buruk kepada masyarakat itu tadi. Jadi diyakini. Maka ada tradisi suran itu tadi. Ya, dia melakukan persembahan ya, sesaji atau ritual-ritual untuk Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Ya. Itu pusatnya di Parangtritis. Berpusat di Parangtritis di kawasan pantai selatan itu ya, dilakukan oleh Keraton Ngayogyakarta. Ya, itu dilakukan oleh mereka itu, apalagi oleh tokohnya. Ya, jadi masyarakat meyakini itu. Ya, kalau tidak mereka meyakini itu wajib dilakukan perayaan itu. Ritual itu, sesajen itu, persembahan itu ya kepada Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu wajib kata mereka. Kalau enggak akan bisa terjadi bencana, mara bahaya, balak dan lain sebagainya. Artinya mempengaruhi nasib buruk pada mereka. Mereka yakin itu, masyarakat Abangan itu atau Islam Jawi itu tadi atau masyarakat Jawa ya. Kejawen. Maka mereka melakukan seperti itu supaya senang Nyi Roro Kidulnya itu lantas berbuah berkah, karomah, berkat ya kepada masyarakatnya. Ya. Masih di sekitar Jawa Tengah ya. Ada namanya Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ya. Nah, itu di utaranya Magelang ya, di utaranya Magelang kalau teman-teman lihat Google Maps itu di situ ada semacam desa ya di Kecamatan Parakan itu juga ada ritual yang menarik ya, ritual ini ya. Jadi ada yaitu peringatan memperingati tahun baru Jawa ya, memperingati tahun baru Jawa mereka melakukan sesajen ya. Ada namanya mereka mengambil air suci atau air keramat di sumber mata air Sendang Sidukun namanya.
Di situ ada kayak sumber mata air, sendang si dukun, ya, itu diyakini air keramat, air suci, ya, air berkat, kayak gitu-gitu, ya. Kemudian ada diteruskan kirap, ya, kirap kirap pengantin yang membawa sesaji, kirap pengantin yang membawa sesaji, kemudian diteruskan tirakatan, ya, diteruskan tirakatan itu ritualnya yang tirakatan ke makam simbah, ya, makam simbah Kiai Adam Muhammad. Wah, jadi kuburannya itu dianggap keramat, dianggap memiliki kekuatan, ya, yang bisa memberi berkah kepada orang-orang itu. Mereka melakukan sesajen itu, persembahan-persembahan itu, ya. Ini keyakinan masyarakat Jawa, keyakinan Islam Kejawen atau Islam sinkretis atau Islam Jawi itu. Lah, mereka mengatakan, oh, ritual ini atau perayaan ini itu wajib dilakukan. Jadi wajib, tidak bisa tidak. Kalau tidak, kata dia, akan terjadi bala, akan terjadi bencana yang bisa membahayakan masyarakat sekitar itu. Ya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi kita bisa melihat ya bahwa memang Islam Jawi atau Islam Kejawen atau Abangan itu kita udah lihat tadi ya, menurut Profesor Antropologi Kuncoro Ningrat, itu sebenarnya adalah keyakinan Hindu dan Buddha yang masuk ke Islam, kemudian diakui itu sebagai Islam. Ini yang kita kritisi, ya. Ya, kalau di dalam Islam tentu saja tidak ada yang kayak gitu, tidak ada. Ya, Nabi Muhammad saja itu tidak keramat, tidak karomah, tidak keramat, tidak ada, tidak punya kekuatan gaib, nggak ada. Di dalam Islam itu kekuatan itu hanya Allah, hanya dari Allah, nggak ada yang lain, nggak ada kekuatan yang lain. Ya, itu Islam, Islam yang murni, Islam yang bersumber dari Al-Qur'annya. Nggak ada harus kasih sesajen arwah, itu nggak ada di dalam Islam. Ya, harus tirakatan, mengunjungi kuburan yang dianggap berkat, punya karomah, bisa mendatangkan bahaya dan manfaat ke orang yang masih hidup. Di dalam Islam tidak ada. Ya, kalau ada orang Islam yang masih model-model klenik seperti itu masih kecampuran Hindu-Buddha, animisme yang masuk ke dalam Islam. Dan tentu kita kritisi itu, ya. Dan masih banyak itu terjadi di sekitar kita, ya. Wong Quran itu loh, Quran itu nggak punya kekuatan gaib klenik, itu nggak punya Quran itu. Nabi Muhammad, Quran, Ka'bah, ya, apalah situs-situs yang ikonik di dalam Islam itu nggak ada kekuatan gaib, klenik, mistis, nggak ada, nggak punya. Nabi Muhammadnya nggak punya, nggak ada kekuatannya itu, klenik, mistis itu nggak ada. Termasuk juga Qur'annya nggak ada kekuatan gaib, klenik, mistisnya nggak ada. Ya, jadi kekuatan Al-Quran itu ya di dalam maknanya itu. Jadi dipahami maknanya, berkahnya Quran itu, ya. Jadi kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, langsung berdampak nyata. Yang baik dampaknya baik, yang buruk dampaknya buruk. Itu jelas. Dasarnya adalah kepahaman dari ayat Al-Quran itu. Jadi bukan untuk misalkan ditulis, tempel buat kalung, buat sabuk, tempel di rumah, punya kekuatan, tidak ada. Itu musyrik, ya. Menyekutukan Allah. Kalau ada keyakinan Islam meyakini ada kekuatan lain selain Allah, maka itu sudah musyrik namanya. Kekuatan gaib itu. Nggak ada kekuatan yang macam-macam yang aneh itu, nggak ada. Ya, termasuk perantara. Ya, kalau berdoa harus perantara siapa? Enggak. Ya, kalau teman-teman di masjid masih mendengarkan ya Sayyidi ya Rasulullah dalam posisi tangan begini, ya, itu berbahaya itu. Wahai Sayyidi, wahai Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, inna natawassalu bika, ya, ila rabbika fi qada'i hajatina. Wah, itu bahaya rekan-rekan sekalian. Itu kan artinya wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, posisi berdoa ini. Wahai ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami bertawassul kepadamu, kepada Tuhanmu, ya, untuk mengabulkan hajat-hajat kami. Itu salah, itu cara berdoa seperti itu.
Yang diajarkan di dalam Al-Quran itu surat 50 ayat 16, 40, 60. Allah sudah mengatakan, ini aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini sudah dekat kepada kalian melebihi urat nadi kalian, urat leher kalian. Ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku langsung, ud'uni langsung kepada Allah. Nggak boleh ke arwah-arwah dan sebagainya, perantara nggak ada seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan itu berbahaya secara akidah keyakinan. Ya, maka kita mesti mewaspadai itu rekan-rekan sekalian. Kalau mau berdoa ya langsung saja berdoa kepada Allah, karena Allah memang sudah sangat dekat kepada kita. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.